Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu al-ayah. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang sumber dasar hukum yang ada di dalam Islam. Sebagaimana kita pahami bahwa sumber dasar hukum yang ada dalam Islam itu merupakan sangat menentukan bagi nasib manusia nanti di dunia maupun di akhirat. Sebab ketika manusia itu salah di dalam mengambil sumber dasar hukum itu, maka tidak menutup kemungkinan juga mereka akan binasa dan celaka nanti di akhirat. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu riwayat hadis Ibnu Majah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan, bahwa Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan. Fawahidatun fil jannah, sedangkan hanya satu kelompok kata Rasulullah yang masuk surga. Wa sab'una finnar, dan yang 70 kelompok lainnya masuk neraka. Waftaraqatil nasoro, dan demikian juga umat Nasrani ala sintaini wa sab'ina firqatan, terpecah menjadi 72 kelompok atau firqah. Wa ihdah wa sab'una finar, yang 71 kelompok itu masuk neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan hanya satu kelompok saja yang masuk surga. Maka Rasulullah SAW bersabda, waladi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, lataf tarikonna umati ala salasin wasabina firqatan. Sungguh kata Rasulullah, umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Wahidatun fil jannah, dan hanya ada satu kelompok saja yang masuk surga. Wasintani wasabuna finnar, sedangkan yang 72 kelompok lainnya itu masuk neraka. Wakila, kemudian Rasulullah ditanya oleh para sahabat, siapakah Rasulullah? Mereka yang masuk surga itu siapa? Qala, Rasulullah menjawab, al-jama'atu, itulah al-jama'ah. Oleh karena itu, dalil ini menjadikan satu bukti bahwa setiap manusia pada hakikatnya wajib mencari firqah, wajib mencari firqah yang benar. Dan firqah yang benar itu adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah tadi adalah al-jama'atu. Maka disinilah kita untuk mengetahui mana firqah yang benar dan mana firqah yang salah. Pada hakikatnya semua manusia pasti menyatakan dia adalah firqah yang benar. Maka disinilah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ibnu Mas'ud menerangkan bahwa diantaranya makna dari kalimat al-jama'atu itu adalah satu kalimat, kelompok yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran yang berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi kelompok yang dia istiqomah memegang teguh apa yang diperintahkan oleh Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an, yaitu peganglah dengan kalian dengan kuat, yaitu tali Allah secara keseluruhan, wala tafarraqu, dan jangan kalian berselisih. Yang menjadikan pertanyaan, apa hablullahi? Imam Sahabat Ibnu Mas'ud menerangkan bahwa hablullahi itu adalah aidillah, bahwa yang dimaksud dengan hablullahi, tangan tali Allah itu adalah tangan Allah atau kekuasaan Allah. Ibnu Mas'ud menerangkan bahwa yang dinyatakan hablullahi aidillah, bahwa aidillah adalah al-jama'atu, bahwa kekuasaan Allah atau tangan Allah itu adalah al-jamaah. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yadullahi alal jama'ati, bahwa tangan Allah itu ada pada al-jamaah. Maka pantas suatu saat ketika Ibnu Mas'ud
dia berkhutbah, Ibnu Mas'ud pernah mengutarakan satu kalimat, ya ayuhan nas, wahai manusia, alaikum bitaati wal jamaati, maka wajib bagi kalian untuk taat dan wajib bagi kalian untuk berjamaah. Fa innaha, karena sesungguhnya al jamaah itu adalah hablullah, itulah tangan Allah, alladzi amara bihi, yang dimana Allah telah memerintahkannya. Wa in mam takrahuna fil jamaati, sekalipun kamu dalam keadaan susah di dalam jamaah itu, tapi khairun, itu adalah lebih baik. Sekalipun kamu dalam keadaan sengsara di dalam jamaah itu, tapi kata Ibnu Mas'ud, itu adalah khairun, lebih baik, mimma tuhibbuna fil firqah, daripada kamu senang hidup bersenang-senang dalam mencintai firqah. Artinya apa? Kata Ibnu Mas'ud, lebih baik kita hidup sengsara sekalipun tapi kita tetap berjamaah, daripada kita hidup senang tapi kita hidup di dalam firqah. Ini yang ditekankan oleh Ibnu Mas'ud. Maka oleh karena itu, kata Ibnu Mas'ud, kalimat iktasimu bihabillahi jami'an adalah huwa ittiba'ul Qur'an, adalah mengikuti Al-Quran. Dan inilah juga yang diperkuat dengan Imam Al-Bukhari di dalam satu kitabnya. Imam Al-Bukhari di akhir kitabnya menerangkan atau membuat bab judul dengan Kitabul I'tisam, yaitu kitab berpegang teguh atau kewajiban seseorang untuk berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab apa? Ibnu Hajar Asqalani dalam syarahnya menerangkan, makna dari kalimat al-i'tisam adalah ifti'alun minal ismati. Maknanya adalah melakukan satu perbuatan dengan menjaga dari perbuatan-perbuatan yang salah. Dan Ibnu Hajar Asqalani menerangkan, anal murada bihablillahi, bahwa yang dimaksud dengan tali Allah itu adalah al-kitabu was sunnatu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, ala sabili isti'aroti, di mana keduanya saling mengisi, keduanya saling menyambungkan antara Al-Quran dan As-Sunnah, sebab Al-Quran tidak akan bisa berjalan tanpa adanya As-Sunnah. Wal jami'u kaunahuma, dan kesatuan dari keduanya itu adalah sababan lil maksudi, itulah menjadikan sebab yang dimaksud, wahwa asawabu wan najatu minal adab, menjadikan seseorang akan menjadikan dia mendapatkan pahala, atau bisa jadi orang itu terselamatkan dari yang namanya adab. Maka setelah setelah hadis itu, Rasulullah SAW bersabda, bu'istu bijawami'il kalam, aku diutus dengan sedikit, aku diutus bijawami'il kalam, aku diutus dengan makna kalam yang bermanfaat. Oleh karena itu, makna bu'istu bijawami'il kalam, aku diutus dengan kalam yang singkat tapi mempunyai makna yang banyak. Inilah yang diterangkan oleh Ibnu Battal. Artinya apa? Itulah yang disebut dengan Al-Quran. Maka dengan ini ternyata jelas, orang yang istiqomah, orang yang berpegang teguh pada Al-Quran lah orang yang nanti akan selamat di akhirat. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.